kita halo-halo gitu loh. Oke, oke. Halo, selamat Hari Paskah untuk Happy juga. Kebetulan hari ini saya bersama dengan Happy Silayan. Nama panjang kamu siapa sih? Happy Christina Wati Silayan. Oh, ada Watinya. Ada, jadi kayak Jawa nih banget. Oh, baik. Ada Jawanya nggak sih sebenarnya? Dulu tuh lahirnya di lingkungan Jawa Oh, gitu. baik. Nah ini kita sekarang ada di mana? Kita lagi ada di Maluku Barat Daya. Iya betul, ada di Maluku Barat Daya. Nah, saya tuh mau nanya-nanya dulu, Hep. Gimana sih perasaan kamu sebelum setelah ya maksud saya tuh setelah mendengar kata Indonesia mengajar, apa yang ada dalam benak kamu? Gitu. Dulu itu pertama kali dengar itu pas saya masih kuliah, itu tuh semester 4-5 gitu kan Go. Jadi saat itu ada senior kuliah saya memang masuk dan menjadi pengajar muda. Jadi pas lihat postingan-postingan beliau, jadi kayak wah keren juga. Jadi kayak termotivasi gitu ya? Iya, jadi kayak langsung buka kayak websitenya gitu. Sebelumnya juga udah pernah dengar sih, tapi kan kurang tertarik gitu kan awalnya. Tapi pas lihat bahwa visi dan misi Indonesia Mengajar itu lebih berharga dari sekedar cuma melayani masyarakat aja, jadi saya berpikir kayak ya udah kayaknya saya mencoba deh gitu. Nah, kita kan seangkatan ya, Yeah. kita kan seangkatan, satu pulau lagi, satu penempatan Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, tahun 2018 itu kan awal pertama kali kamu ya. Ini itu pertama kali kamu mendaftar atau sudah pernah sebelumnya? Iya, itu awal pertama kali. Dan langsung keterima ya? Ya, puji Tuhannya ya. Dan kita satu DA gitu ya. Oh iya, kita dari Indonesia Timur ya. Iya, kita DA-nya di Makassar. Di sana. Gedung Keuangan Iya, ya. betul. Kemudian setelah diwawancarain selama 1 jam itu, iya tuh lumayan deg-degan sih. Anyway, yang wawancara atau interview itu Kak Divika. Oh iya, Kak Divika. Jadi saya dapat Kak Divika. Terus sebenarnya kayaknya ada teman-teman yang 30 menit itu udah selesai Go. Tapi menurut saya itu kayak hampir 1 jam. Kayak obrolan itu cukup dalam. Kayak ya kita bahas tentang background kita sebelumnya, pengalaman-pengalaman. Bukan hanya kenapa terjun di Indonesia Mengajar, tapi sebenarnya kayak apa sih yang mau dibuat selama nanti masa pengabdian. Jadi sampai saya berpikir ini bukan soal terpilih atau tidak terpilih nantinya selama direct assessment, tapi kayak yang penting I got this level dan ini jadi sebuah an honor lah buat saya gitu. Dan puji Tuhannya keterima dan sampai sekarang ada di Maluku Barat Daya. Nah, sebenarnya tuh kalau waktu kita DA ya, kita tuh sebenarnya kayak nggak bersaing gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kayak lebih kepada ini kayak kita lagi belajar sebenarnya, sama lagi seru-seruan aja. Karena ada simulasi-simulasi kan. Simulasi apalagi ketemu Kak Terry yang jadi kepala dinas kan dia. Iya, dan jadi kepala dinas. Apa ya, kayak memang bukan rival. Jadi kayak nggak tahu, saya menganggap itu sebuah hal yang seru aja pas kemarin DA itu. Yang micro teaching juga nggak sih? Iya. Micro teaching. Lo dapat kasus apa? Saat itu saya dapat anaknya itu mau ke toilet, terus-terusan. Iya. Mondar-mandir masuk kelas terus kan ya. Ganggu suasana kelas. Iya, ganggu suasana kelas. Dan itu kayak mungkin kita sudah kurang lebih 9 bulan ya di sini. Dan kasus-kasus yang kita terima pada saat DA itu sama pelatihan juga tuh ada kan, biasa 1-2 pasti ada gitu kan. Dan itu menjadi pembelajaran yang luar biasa banget untuk kita selama dari proses seleksi sampai training kan. Betul, tadinya kayak misalnya saya pikir nggak mungkin lah ada misalnya di sekolah dasar atau di satu kelas yang sampai se-anarki gini gitu kan. Atau mungkin kayak kondisi orang tuanya yang terus-terusan datang atau apa, tapi ya that happens gitu. Dan ya bersyukur karena kita udah lalui itu, jadi kayak udah tahu walaupun simulasi ya. Walaupun simulasi. Betul. Dan ketika ini nih masa-masa pelatihan kan, kita pelatihan berapa bulan sih? 2 bulan, hampir 2 bulan, 6 mingguan. Terus pelatihan online juga kan sebelumnya. Kemudian di minggu keberapa ya kita akhirnya dapat tahu penempatan kita tuh. Itu kayak udah mau terakhir nggak sih? Oh iya benar. Setelah Fun Night. Betul, setelah Fun Night. Dan gimana perasaan Anda ketika itu potongan-potongan kan? Potongan-potongan kecil. Aduh, kecil banget. Terus bingung juga mau gabungin petanya. sampai berapa jam ya? 10 jam kayaknya ya. Enggak, baik. Iya itu menarik,
deg-degan, seru, dan ada nggak nyangka juga sih. Terus tapi kamu nyangka nggak misalnya kita bakal sepenempatan? Aku udah tahu. Aku udah kayak feeling banget ya. Oh kan pasti aku dapat VIP nih. Kenapa itu kira-kira? Ya, saya kan Oh, iya, harus benar, wawancara benar. kamu, bukan kamu. Bener-bener, jadi bingung. Iya karena saat itu kayak I have no idea bakal sama siapa dan bakal di mana. Kayak literally memang ya udah di mana aja juga oke gitu Iya. kan. Dan pada saat itu tuh lebih kayak penasaran sih. Sebenarnya ini saya sama siapa sih gitu kan. Tapi at that moment kayak ya udah pas kita kumpul itu oh ya udah ini nih yang bakal nemenin Oh yang 1 tahun. ini. Oh. Kayak cukup tahu enggak? Nggak tahu, baik. Oke, dan ketika tahu Maluku Barat Daya adalah penempatan gitu tuh gimana ya rasanya? Senang banget dan apa ya? Sebenarnya dimanapun itu senang aja sih di penempatan itu ya. Tapi Maluku Barat Daya ini menjadi sebuah apa ya tempat yang menurut saya tuh sangat seksi. Seksi dalam arti bukan hanya alamnya tapi oh berarti harus Culture-nya. Iya, effortnya harus gimana nih karena banyak hal yang sangat tertinggal. Betul. In term of SDM-nya dan juga infrastrukturnya Iya kayak sih. gitu. Nah, itu kan pas lihat MBD pertama kali turun MBD, ya masih ingat kan kita naik kapal, Betul. terus ombak timur yang luar biasa Iya. kencang banget, Hampir 3 meter. 5 meter seru banget ya. Ya, itu gimana ya pas maksudnya ini kalau lo maksudnya kamu pribadi gimana perasaan kamu ketika udah pas banget nih injak tanah Maluku Barat Daya tepatnya di Pulau Moa ya, yang pertama kali kita datang itu gimana? Pas kita berangkat itu saya nggak nyangka kalau memang harus balik lagi. Jadi kita balik lagi ke Ambon karena ombaknya tuh hampir 3 meter. Jadi kita nggak bisa lanjut pelayaran. Iya, jadi warning gitu. Iya, dapat warning dan teman kita salah satu itu ada yang kukunya sampai kayak hampir terlepas. Iya. Karena ombak kan tinggi banget. Jadi pas angin kencang pintu kamar mandi itu ngehempas tiba-tiba. Ya udah kayak kita benar takut sampai langsung telepon dokter Wimpi saat itu, dokter kita yang ada pas survival, dan dalam hati kayak ini belum nyampe aja kayak harus balik lagi gini kayak Tuhan kenapa ya gitu. Tapi positive thinking aja ya. Betul. Mungkin memang keadaan alam yang tidak pasti ya. Kayak kita kan belajar banyak hal juga dari sini sebenarnya. Iya, dan kayak makin apa ya curious sih, kayak makin pengen banget nih sampai akhirnya sampai di mall. Oh ini nih. Oh yang ini nih. Ternyata ini kabupatennya kita. Ternyata ini rumah kita. Iya, seneng banget. Iya, jadi ini sekarang kita lagi di base camp sebenarnya. Iya. Alhamdulillahnya itu karena Pemda di sini baik hati memberikan kita rumah dinas dan 1 motor dinas juga. Betul. Yang sudah dipakai dari PM pertama di MBD sampai sekarang. Dan tapi ini maksudnya tidak menjadi tolak ukur semua penempatan sama ya. Kan kita maksudnya ada plus minusnya. Kalau di kabupaten ya puji Tuhan kita bisa kumpul bareng. Tapi pas kita di pulau, apalagi kalau di Maluku Barat Daya, kalau kata orang-orang tuh isinya air semua. Iya. Jadi antar satu ke yang lain tuh memang dipisahkan laut lepas gitu. Kayak miniaturnya Indonesia enggak sih? Iya, jadi ya tapi itu tantangan yang menarik buat kita. Makanya ya puji Tuhan dianugerahin rumah, dipinjamin dan tapi kalau kita di penempatan di pulau, kita tinggalnya di rumah warga sama kayak yang lain. Nah, berbicara di penempatan desa nih, kita kayak lebih mengerucut lagi kan dari desa, baik. Nah, di desa tuh ada nggak sih kejadian-kejadian yang lucu gitu atau mungkin yang seseru mungkin yang kamu tuh kadang kayak kita tuh kadang kayak di luar dari ekspektasi kita. Wah, ternyata mereka bisa kayak gini ya. Oh, mereka kayak amazing banget gitu loh. Kita brilliant banget gitu. Unpredict lah. Iya, unpredict gitu. Ada nggak? Ada dan banyak sebenarnya. Kayak sebenarnya Maluku Barat Daya ini literasi yang kita baca atau yang kita dengar itu tidak cukup banyak dipublish sama orang-orang. Saya kurang tahu ya apa memang kurang terpublikasi dengan baik atau bagaimana. Tapi pada saat kita di lapangan sebenarnya terlepas dengan keindahan yang sangat eksotis ya, kita itu kayak disuguhin beberapa kultur yang tidak kita tahu sebelumnya. Contohnya kayak kultur, tahu nggak sih kayak harus minum sopi setiap datang, atau kayak misal berbahasa daerah dan
pamali-pamalinya. Dan ada juga hal-hal yang kayak kita bingung nih, ini kalau di agama boleh nggak atau gimana nggak, misalnya kayak ada kematian, ya, ada aja yang masih yang percaya hal-hal begitu yang lah. mistik-mistik gitu lah. Ya, maksudnya kayak mistik-mistik di sini tuh masih sangat kental gitu kan. Lumayan. Ada beberapa yang ya udah daripada kita ambil resiko, mending kita ya udah di mana tanah dipijak kan, jadi kita ikutin aja harus gimana kayak gitu. Tapi ini juga jadi tantangan buat saya pribadi ya, karena sebagai pengajar muda itu ya belajar itu bisa di mana aja, bukan hanya sekolah. Dan itu jadi cara atau jalur saya untuk memberikan edukasi bahwa oh yang ini kayaknya kurang pas nih, tapi tidak menyalahi adat ya. Betul. Kayak kayak meluruskan lagi gitu kan. Boleh misalnya menikah muda, tapi tidak dengan melangkahi atau tidak dengan putus sekolah. Atau menikah di bawah umur itu sekarang udah ada payung hukumnya loh, mama, nenek, tete, bapak, semuanya. Jadi kayak memberi pencerahan, enlighten mereka. Tapi dengar-dengar kamu udah bisa bahasa Lakor ya. Jadi Happy ini penempatannya di mana Happy? Di Pulau Lakor. Desa Ketiletpe. Nah, Happy ini udah bisa bahasa daerah ya sedikit-sedikit. Ya, karena memang maksudnya terbiasa, tete nenek banyak dan sering menggunakan itu sih. Ngomong-ngomong tete itu maksudnya adalah kakek ya. Iya. Ini meluruskan ya. Iya, meluruskan ya. Di sini tete itu dibilang kakek. Betul. Tete itu kakek, kalau kita itu biasa dipanggil nona, nyong. Kalau cowok nyong gitu kan. Baik, Nona Happy. Jadi kayak sebenarnya itu banyak, saya pribadi juga banyak merasakan hal-hal yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya gitu, pengalaman-pengalaman yang memang kayak ternyata di sini tuh kayak lebih begini ya adatnya, culture-nya seperti ini. Ternyata kayak bahkan mungkin makanan pokok di pulau kamu kan bukan beras juga kan? Jadi apa sih jagungnya? Jagung sukun. Jagung sukun. Kemudian bagaimana kondisi Pulau Lakor, sahabat? Jadi Pulau Lakor itu sebenarnya cukup panas, sahabat. Sangat panas menurut. Iya, jadi beberapa teman yang pernah kesana itu kayak mendeskripsikan Pulau Lakor itu kayak mataharinya satu-satu orang gitu. Cukup ya sebenarnya kering karena di Pulau Lakor itu kan banyak karang. Jadi matahari, dan kita nggak ada gunung. Iya benar, nggak ada gunung. Jadi kalau orang Katong bilang ini susah nggak ada gunung lah, lehra panah lah. Jadi kayak nyata banget panasnya. Karena apa? Karena mataharinya mantul. Nah, jadi untuk topologi Lakor sendiri itu karang, tapi kita memang cukup tidak berkelimpahan ikan juga karena ombak cukup tinggi kan. Jadi makanan khasnya itu jagung sukun. Dan kalau di desa saya pribadi itu tuh mostly penduduknya itu udah 40-50 ke atas, makanya banyak berinteraksi dengan tadi tete nenek tadi. Oh iya sih, benar kayak yang kamu pernah bilang kan, kebanyakan tete nenek. Betul. Dan ini juga kalau misalnya kita sakit atau pengobatan tertentu, tete nenek atau orang tua lebih percaya sesuatu yang alam berikan. Kayak ramuan-ramuan, herbal-herbal gitu, dedaunan, dan kayak semburan-semburan dari kayak ludah atau mulut mereka. Kayak sembuh. Kayak bahagia banget ngeliat kayak kalau ada sakit tuh, sembuh gitu. Kamu pernah rasa? Pernah. Itu kayak deg-degan terus kan. Saya tuh tertawa kan kayak terus dia kayak jangan tertawa ibu. Baik. Ya kayak sakral banget ya. Sebenarnya iya sih. Jadi intinya kayak seru aja. Baik. Jadi kayak pernah merasakan ternyata kayak gini ya. Terus kayak disembur ya. Sembur. Terus dari mulut kan. Dia rasanya kayak hangat-hangat gitu deh. Baik. Oke, nah kalau di sekolah kamu gimana? Keadaan pendidikan di desa kamu sih lebih secara umumnya. Kalau misalnya ya di sekolah atau di desa itu sebenarnya pendidikannya itu, kesadaran pendidikannya itu sudah ada. Dan orang tua itu cukup mendukung anak-anak untuk pergi sekolah. Kan kemarin itu misalnya ada tantangan kayak ayo sekolah jangan ini gitu kan. Nah, tapi di beberapa kasus mereka itu tetap memprioritaskan misalnya kayak acara adat atau hal-hal yang menurut mereka lebih penting lah, keluarga dan lain-lain.
Jadi kalau misalnya ada adat kematian, pernikahan, mereka rela aja gitu anaknya tuh nggak sekolah gitu. Bahkan dari institusi sekolahnya juga bisa meliburkan. Nah, satu kali saya pernah kasih teguran kayak nggak boleh kita liburin tanpa ada instruksi dari kepala dinas. Dari gitu pemerintah lah ya. Iya. Dan mereka bilang kayak intinya mereka nggak mau mendidik anak-anaknya tidak tahu adat gitu. Tapi dengan saya berusaha bijak kayak nggak boleh terlalu keras, pelan-pelan gitu. Jadi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang disiplin dalam belajar wajib sekolah itu memang butuh effort yang besar sih. Tapi kalau misalnya anak-anaknya atau apanya, mereka tuh semangat sekali belajar, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Dan salah kalau misalnya orang-orang berpikir anak-anak di timur itu bodoh, kayak gitu. Salah banget. Iya sih, aku juga setuju dengan itu. Iya, karena mereka itu hidup di alam yang sangat terbuka. Bahkan kalau kita tanya arah aja ya, mereka itu nggak biasa pakai kanan kiri gitu loh, gue. Kayak barat timur iya, sih. Hei Melamena, kalau misalnya kita bilang mau pi mana gitu kan, ibu guru atau mau pi ke barat dulu. Kadang mikir dulu barat di mana. Kalau waktu sekolah itu kayak kita masih belajar kompas, butuh bantuan, masih belajar arah mata angin lah. Iya, kalau mereka tuh kayak memang dari dulu tuh terbiasa dengan arah mata angin, terus mereka tuh bisa paham gitu loh, kayak ibu jangan berlayar dulu, barang bulan lagi terang. Jadi pasang surut air itu dilihat dari misalnya posisi bulan, atau kayak udah mau malam bintang banyak, berarti besoknya tuh terang. Kalau misalnya bintangnya dikit, kurang lebih agak mendung atau hujan. Dan saya belajar itu dan benar gitu. Betul. Ya, maksudnya even saya juga sendiri pun belajar hal yang sama gitu ketika kita di sini kan. Karena maksudnya ilmu ini ilmu tanpa doleng enggak sih, kayak ilmu dari zaman dulu itu kayak memang kayak masih terpakai di orang-orang di sini, dan itu diajarkan lagi ke kita, dan kita oh iya ya kayak gini ternyata. Jadi ketika nanti kita umpamanya walau alam ya, umpamanya kita ada di mana, di hutan atau di mana ya, kita bisa nentuin ternyata kayak gini arah mata anginnya kayak gitu. Seperti sekarang ini kita permasalahannya adalah berlayar ya. Iya, dan maksudnya ini bisa jadi rapor buat pendidikan kita, buat pemerintah, bahwa kayak kemarin ada Olimpiade Sains Nasional, dan ada dari swasta juga yang mengadakan, bahwa memang kalau untuk dengan standar yang sama mereka mungkin sangat kurang. Kayak ada satu soal itu gambarkan pesawat, kayak bagian pesawat, terus kayak pertanyaannya, jika salah satu bagian pesawat ini rusak, maka bagaimana nanti dia posisinya atau jatuhnya. Sesimpel guru-guru bilang, ibu guru atau saya biasa naik pesawat, saya nggak ada yang pernah gitu. Oke. Nah, mengenai masalah pendidikan ini, menurut kamu rata nggak sih pendidikan antara di Jawa sama pendidikan di daerah timur, khususnya di Maluku ini sendiri? Maksudnya secara ini rata nggak? Iya. Ini tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus sadari dulu bahwa memang kita akui pembangunan di Indonesia bagian timur itu cukup jauh tertinggal ya. Kita harus akui itu. Tapi kan kita tidak menyalahkan sejarah, dan ketika pasti itu berdampak ke berbagai aspek termasuk pendidikan. Betul. Nah, tapi saya sadar bahwa pemerintah sekarang sudah mulai membuka kesempatan yang sama untuk setiap warga, khususnya anak-anak, untuk wajib belajar, dan aspek-aspek yang mendukung kemajuan pendidikan itu juga disediakan, khususnya di Kementerian Pendidikan. Iya sih. Hanya saja maksudnya ketika kita mau mengejar ketertinggalan itu dan menjadi sama, bukan mustahil, tapi kita memang butuh effort yang sangat lebih kayak gitu. Dan usaha itu tidak cukup kalau misalnya hanya didukung dari misalnya tangible things-nya, tapi juga yang nggak terlihat. Jadi kayak ilmu-ilmu atau pengetahuan yang harus kekinian yang mereka harus dapatkan itu juga harus tersalurkan. Nah, sementara kita masih kesulitan mungkin di bagian komunikasi, listrik, buku juga nggak sih? Gitu. Jadi harus saling menutupi kekurangan satu sama lain lah. Dan sebenarnya tuh kita sebagai pengajar budaya di sini, sebenarnya kita tuh pengen kayak bukan cuman kita gitu loh yang
turun tangan akhirnya, atau enggak cuma Indonesia Mengajar aja yang akhirnya turun di daerah-daerah seperti yang apa sih, aku tuh sebenarnya nggak mau bilang ini pelosok maksudnya, ya 3T ya daerah-daerah seperti yang perlu 3T lah yang perlu diperhatikan, karena sebenarnya tugas kita itu sebenarnya ya tugas yang masalah pendidikan ini ya memang tugas kita semua gitu, bukan cuman pemerintah, bukan cuma Indonesia Mengajar, bukan cuma penggerak-penggerak, tapi memang tugas kita semua gitu loh. Maksudnya kita sama-sama peduli kan ya, harus sama-sama peduli. Iya betul, saya sepakat banget loh, karena memang semua orang, semua pihak harus ambil andil kalau memang kita mau sevisi untuk memajukan pendidikan suatu daerah gitu. Dan yang sifatnya sementara seperti relawan atau ya seperti kita yang ada di sini itu ya sifatnya itu memantik dan memancing, kayak encourage mereka gitu loh. Kalau mereka juga adalah orang inti, maksudnya mereka yang harus terlibat lebih dalam kemajuan pendidikan ini. Jadi anak daerah ya. Iya. Harusnya anak daerah. Siapapun yang memang menganggap ini adalah rumah yang mau berkembang atau yang mau maju, saya percaya dia akan kasih kontribusi yang maksimal sih. Karena sebenarnya kalau mau berbicara sumber daya alam itu potensi sumber daya alamnya sangat besar. Wah, sangat potensial. Bahkan ini bisa misalnya mendobrak ekonomi atau pendapatan daerah sendiri sih menurut saya. Benar. Nah, mungkin sekian, terima kasih Happy sudah masuk di channel YouTube Igo Cikarongha.